Dalam kehidupan sehari-hari, kita berinteraksi dengan orang lain, dengan banyak orang, entah itu keluarga, tetangga, lingkungan masyarakat, rekan sekerja, teman ngumpul atau nongkrong, teman-teman satu hobi, dan lain sebagainya. Tidak jarang kita menjumpai apa yang disebut sebagai orang sulit, yang menyebabkan pekerjaan, rencana bersama, hubungan bersama tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Pada video kali ini saya tertarik untuk membahas siapakah orang sulit itu dan bagaimana kita bersikap atau menghadapinya. Tentu pembahasan ini bukan pertama-tama untuk menghakimi orang lain, menerka-nerka siapa orang sulit di sekitar kita, tetapi pertama-tama untuk melihat diri masing-masing, diri saya juga. Jangan-jangan diriku adalah orang sulit. Selain itu juga menjadi sebuah pembelajaran. Seandainya kita berhadapan dengan orang sulit di sekitar kita. Mengapa demikian? Sebab dari banyak pengalaman, orang-orang yang berhasil atau orang-orang yang sukses adalah mereka yang memiliki kemampuan menghandle orang-orang, baik yang mudah maupun orang-orang yang sulit. Nah, siapakah yang disebut orang sulit itu? Apakah ada kriteria atau kategori yang bisa untuk menyatakan bahwa seseorang adalah orang sulit? Tentu dari pengalaman kita semua bisa menjelaskan, bisa merasakan dalam kehidupan sehari-hari siapakah orang sulit itu. Dari beberapa penelitian para ahli, kebanyakan sepakat dengan kriteria atau kategori orang sulit berikut ini. Yang pertama, seseorang dikategorikan sebagai orang sulit ketika dia kurang atau tidak memiliki empati terhadap orang lain. Orang seperti ini cenderung tidak peduli dan acuh tak acuh terhadap sesama. Orang lain kesulitan, orang lain butuh bantuan, orang lain berkekurangan, dia tidak akan pernah peduli, acuh tak acuh. Nah, orang yang tidak memiliki empati terhadap orang lain cenderung tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki sensibilitas terhadap orang lain. Dan tentu ini tidak mudah hidup bersama dengan orang jenis ini. Yang kedua, seseorang dikategorikan sebagai orang sulit kalau orang selalu merasa lebih baik dari orang lain. Orang jenis ini cenderung menjadi sombong dan suka merendahkan orang lain karena merasa lebih tahu. Dalam obrolan selalu memotong pembicaraan orang lain, lalu melanjutkan pembicaraan tersebut menurut versinya, akhirnya tidak pernah mau mendengarkan orang lain. Merasa informasi dan pengetahuan yang dimiliki lebih valid dan lebih komplit dibandingkan orang lain. Orang seperti ini cenderung tidak mau mendengarkan nasihat atau pendapat orang lain karena merasa bahwa apa yang ia pikirkan, apa yang menjadi pendapatnya itulah yang paling benar. Tipe orang sulit berikutnya adalah orang yang berperilaku memusuhi dan kasar terhadap orang lain. Orang jenis ini memang tidak mau rukun dengan sesama, tidak mau mencari keharmonisan, tidak mau mencari damai. Kerap kata-katanya begitu tajam menusuk orang lain, sangat pedas yang menimbulkan pertengkaran. Hal-hal kecil bisa menjadi sumber pertengkaran. Orang tipe ini memang tidak bisa bergaul dengan orang lain karena banyak menyakiti orang lain baik dengan kata-kata maupun perbuatannya. Selain itu, orang jenis ini mudah sekali terpancing emosi dan marah. Sehingga lalu memang hidup bersama dengan orang jenis ini tidaklah begitu mudah. Maka orang jenis ini dikategorikan sebagai orang yang sulit. Jenis orang sulit berikutnya adalah orang yang selalu curiga dan tidak memiliki kepercayaan terhadap orang lain. Orang jenis ini akan dengan mudah menuduh seseorang yang dianggap berlaku tidak benar atau salah tanpa bukti, tanpa verifikasi terlebih dahulu. Manifestasi dari tipe orang seperti ini banyak sekali, seperti percaya bahwa orang lain itu berbohong atau mengeksploitasi dirinya. Lalu orang juga cenderung menyimpan dendam dan menolak untuk memaafkan.
terlalu sensitif terhadap kritik, takut mengungkapkan informasi pribadi apapun kepada orang lain karena memang tidak ada kepercayaan terhadap orang lain, salah berpikir bahwa orang lain itu menghinanya, berasumsi ada hal tersembunyi dalam ucapan atau penampilan orang lain. Orang yang seperti ini lalu susah untuk santai, bahkan bisa mudah marah dan cepat membantah. Maka sudah bisa dibayangkan betapa sulitnya berhubungan dengan orang jenis ini. Tipe orang sulit berikutnya adalah orang yang suka memanfaatkan orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Nah, orang jenis ini mencoba menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, tetapi bukan pertama-tama untuk kepentingan orang lain, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Sehingga orang yang suka memanfaatkan orang lain ini adalah orang yang cenderung manipulatif. Dia bisa berbohong, dia bisa menipu, hanya untuk apa? Hanya untuk supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar bagi dirinya. Tipe orang sulit berikutnya adalah orang yang suka mendominasi. Jadi orang yang dominan dalam arti negatif itu memiliki keinginan untuk menguasai orang lain, dan juga di dalam dirinya itu ada sifat agresif untuk menguasai tersebut. Kita bisa melihat dalam hal ini misalnya di dalam percakapan sehari-hari, kita berjumpa dengan orang yang sangat dominan, maka dalam percakapan dia akan mendominasi percakapan. Sehingga kerap kali percakapan itu berjalan menjadi satu arah, bukan sebuah dialog. Karena apa? Karena terdapat orang yang suka mendominasi. Lalu dia juga akan mengontrol topik pembicaraan misalnya. Sering menyela pembicaraan, tidak tertarik untuk mendengarkan. Karena apa? Karena lagi-lagi dia yang harus berkuasa. Nah, kalau hanya sekedar percakapan sih tidak masalah, tetapi yang kerap terjadi adalah juga dalam tindakan, keputusan-keputusan. Maka kita bisa membayangkan betapa sulitnya hidup dengan orang yang suka mendominasi, dengan otoritasnya mendominasi orang lain, dengan agresivitasnya mencoba untuk mendominasi orang lain. Inilah beberapa tipe atau karakteristik orang sulit yang bisa kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kita jumpai di dalam diri kita. Bisa saja kita sendirilah orang sulit itu. Nah, pada video berikutnya nanti akan kita bahas bagaimana kalau kita menjumpai tipe-tipe orang sulit di sekitar kita. Karena dalam video kali ini sudah cukup panjang untuk berbicara tentang siapa orang sulit itu. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.